Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, masih diberikan kita kesehatan hingga saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya penelitian hadis yang berjudul Puasa Sunnah Ketika Tidak Ada Makanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Ihsan Fikri dari kelas 5 Agama 2, nomor NIS 8451, pembimbing Ustadz Anang Fatur Rahman, Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, latar belakang. Puasa merupakan amalan menahan diri dari makan maupun minum, serta dari berbagai hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Dilakukan mulai dari terbitnya matahari hingga waktu berbuka puasa, yaitu saat matahari terbenam. Adapun puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selain itu, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan, as-sabiqun al-muqarrabun. Dengan amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya puasa wajib yang dikerjakan selama 29 atau 30 hari selama bulan Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya. Namun penulis dalam beberapa kesempatan menemukan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ketika tidak ada makanan, yang belum diketahui oleh banyak orang. Berangkat dari persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti hadis tersebut. Penulis berkeinginan untuk mendapatkan hadis yang bersangkutan lengkap dengan syaratnya, termasuk mengkajinya hingga tahap mengetahui hukum hadis yang dijadikan bahan penelitian. Penulis menyadari bahwa dalam tradisi penelitian hadis perlu digalakkan di tengah-tengah masyarakat Islam. Dengan adanya penelitian sanad hadis, diharapkan dapat menyaring informasi yang datang kepada kita semua agar tidak terjadi fitnah atau kebohongan informasi yang bisa memecah belah persatuan umat Islam. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas sanad hadis tentang puasa sunnah ketika tidak ada makanan dilihat dari aspek sanad. Yang kedua, bagaimana mengkompromikan hadis tentang puasa sunnah ketika tidak ada makanan dengan hadis tentang puasa sunnah ketika ada makanan. Jawaban rumusan masalah. Setelah meneliti dan menganalisa hadis tentang puasa sunnah ketika tidak ada makanan terhadap sanad hadis riwayat An-Nasai dan riwayat Imam Abu Dawud, maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh keduanya berkualitas dhaif. Sedangkan untuk mengkompromikan antara lafal kandungan hadis ini berpuasa saat tidak ada makanan adalah tidak ada kaitannya dengan hadis puasa sunnah yang ada makanan saat ada makanan. Bukan berarti puasa sunnah itu dilakukan pada saat ada atau tidak ada makanan. Akan tapi puasa sunnah itu dilakukan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya pembahasan. Ahbarona Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Waqi qala haddatsana Talhah bin Yahya an ammati Aisyah binti Talhah an Aisyata ummil mu'minin qalat dahala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'un qulna la qala fa inni shaimun. Artinya, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, dia berkata, telah memberitakan kepada kami Waqi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Talhah bin Yahya dari Aisyah binti Talhah dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata,
Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku lalu bersabda, "Apakah kamu memiliki sesuatu?" Kami menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Maka aku berpuasa." Hadis riwayat An-Nasai nomor 2288. Biografi dan kualitas perawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rawi Thalhah bin Yahya. Nama lengkap Thalhah bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah. Wafat pada tahun 148 Hijriah. Kemudian Aisyah binti Thalhah adalah gurunya. Kemudian komentar para ulama terhadap Thalhah bin Yahya. Yang pertama ada Syaibah mengatakan thiqah. Nah, thiqah ini memiliki arti hafalannya kuat, bagus. Kemudian Al-Ajli berkomentar thiqah. Al-Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Nah, di sini terdapat perbedaan pandangan terhadap rawi. Al-Bukhari mengatakan mungkarul hadis yang memiliki arti riwayatnya lemah. Mungkarul hadis ini riwayatnya lemah. Ini termasuk komentar yang cacat. Kemudian yang selanjutnya Abu Dawud berkomentar laisa bi ibas. Abu Zur'ah mengatakan soleh. Nah, di sini saya hanya menjelaskan biografi perawi Thalhah bin Yahya saja, karena memiliki perbedaan di antara para rawi yang lainnya. Para rawi yang lainnya ini memiliki komentar yang cukup bagus, tidak ada kecacatan atau tarjih, menilai cacat. Tetapi banyak komentar yang takdil atau penilaian yang adil, seperti thiqah. Seperti Syaibah tadi mengatakan thiqah, kuat hafalan, hafiz, syaduk, tidak ada syad atau cacat, ilat, salih dan yang lainnya. Akan tapi pada Thalhah memiliki penilaian yang berbeda, seperti Al-Bukhari tadi mengatakan mungkarul hadis atau riwayatnya lemah. Kemudian ketersambungan sanad. Nah, pada bagian ini para perawi ada yang tersambung sanadnya, tapi ada juga yang tidak tersambung sanadnya, tidak memiliki kejelasan sanad pada di sini. Jadi di sini dari Rasulullah itu guru, kemudian murid, kemudian muridnya murid, guru murid, habis itu muridnya lagi, itu tidak tersambung. Ada yang nggak jelas berasal gurunya dari siapa, tidak tersambung sampai ke Rasulullah. Namun ada juga yang tersambung riwayatnya, sanadnya. Kemudian analisis validitas hadis. Nah, setelah melakukan penelitian sanad hadis secara mendalam, hadis yang penulis teliti tidak memiliki ketersambungan sanad atau ittisal as-sanad hingga pada tingkatan muhaditsnya, yakni Abu Dawud. Sementara dari segi kualitas rawi, sebagian banyak ulama memiliki tanggapan positif. Dari para rawi yang meriwayatkan hadis ini, kebanyakan para rawi memiliki kualitas yang baik, seperti thiqat, hafiz, ataupun saduk seperti tadi. Hal ini didasari karena banyaknya ulama yang mengomentari para rawi dengan baik tanpa ada kekurangan sedikit pun. Namun dalam riwayat An-Nasai dan Abu Dawud terdapat seorang rawi bernama Thalhah bin Yahya yang memiliki penilaian yang berbeda. Ulama seperti Yahya bin Ma'in menanggapi positif seperti thiqat. Namun lain halnya dengan Al-Bukhari yang mengatakan mungkarul hadis. Seperti dijelaskan di awal tadi, Al-Bukhari mengatakan mungkarul hadis, yang artinya riwayatnya lemah, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan syuduk pada hadis yang kedua. Atau syuduk ini bisa diartikan terdapat kesalahan. Hal ini menandakan bahwa di kalangan ulama sendiri memiliki pandangan yang berbeda terhadap Thalhah bin Yahya. Kemudian kesimpulan, dalam memahami hadis di atas harus berangkat dari konteks peristiwa yang terjadi. Tidak boleh memaknai hadis ini dengan serta-merta tanpa melihat alasan atau keadaan pada saat hadis di atas muncul. Karena bagaimanapun juga Rasulullah SAW adalah sosok yang maksum, menjadi figur yang ideal, uswatun hasanah, dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Mustahil Rasulullah SAW melarang sesuatu, namun ia malah berbalik mengerjakan hal yang ia larang tersebut.
Dengan adanya hadis di atas, harapannya kedepannya bisa menjadi batu loncatan bagi umat Islam supaya dengan teliti dan kritis memaknai dalil-dalil yang nampak kontradiktif seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.